Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin amma ba'd. Sebelum kita memasuki pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, yaitu saya sendiri Abdul Latif Syahbani dengan NIM 203111175 dari kelas 5F. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa hak cipta menurut hukum positif. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, kita perlu ketahui apa toh itu hak cipta. Hak cipta menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi pasal undang-undang hak cipta itu melalui beberapa perubahan, melewati beberapa perubahan. Yang pertama, yang awalnya adalah pasal 2 ayat 1, terus berubah menjadi Undang-Undang Nomor 6, terus berubah lagi sampai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 itu tadi. Terus selanjutnya adalah hak cipta menurut hukum positif. Hak cipta menurut pandangan hukum positif, yaitu pandangan hukum di Indonesia, hukum positif adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi penciptanya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi menurut hukum positif di Indonesia, hak cipta itu muncul ketika seseorang memiliki sebuah karya atau memiliki sebuah ciptaan. Kalau semisal contoh yang mudah itu lagu, semisal saya membuat lagu, itu adalah sebuah karya. Nah, ketika lagu itu jadi, itu telah muncul hak cipta. Hak cipta yang sebagaimana itu adalah itu hak kita, itu harta kita, itu seperti karya kita yang telah kita buat secara sungguh-sungguh ataupun mungkin bersusah payah dalam mendapatkannya. Itu adalah sebuah hak yang harus dilindungi. Jadi itu hak milik kita, alias harta yang kita miliki. Terus selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Ini isinya. Yang pertama yaitu masa berlaku hak cipta ada yang selama hidup dan 25 tahun setelah pencipta meninggal, dan ada yang selama hidup dan 50 tahun setelah ia meninggal. Pasal 26 ayat 1 dan 2 dan pasal ayat 27 ayat 1 dan 2. Yang nomor 2 adalah pelanggaran hak cipta diancam hukuman dengan pidana penjara paling lama itu 7 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Itu dalam pasal 44 ayat 1. Jadi masa berlaku hak cipta, expired hak cipta itu ada yang selama hidup dan 25 tahun setelah pencipta itu meninggal, dan ada yang selama hidup dan 50 tahun setelah pencipta itu meninggal. Jadi ada ada ketentuan dalam hak cipta itu. Jadi ada yang selama hidupnya dan ada yang selama 25 tahun setelah dia mati dan 50 tahun setelah dia mati. Jadi hitungan.
tergantung penciptanya bagaimana. Terus untuk pelanggaran, jadi pelanggaran hak cipta itu seperti ada orang yang mencuri karya orang lain dan ketahuan, nah itu yang dimaksud pelanggaran. Jadi itu pelanggaran tersebut nih kalau dalam Undang-Undang Nomor 7 ini mendapat ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun dan denda 100 juta rupiah. Selanjutnya adalah hak cipta menurut pandangan Islam. Nah, mengenai hak cipta itu seperti karya tulis. Nah, menurut pandangan Islam tetap ada penulisnya. Jadi ada karya tulis dalam Islam itu ya karya tulisnya itu tetap milik orang, tidak semena-mena milik umum, karena itu adalah karya orang yang mengarangnya. Sebab karya tulis itu merupakan hasil usaha yang halal melalui kemampuan berpikir dan menulis, sehingga karya tulis itu menjadi milik pribadi. Karena karya tulis itu dilindungi hukum, sehingga bisa dikenakan sanksi hukum terhadap siapapun yang berani melanggar hak cipta seseorang. Dalam Islam itu memang mewajibkan semua umat muslim untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang dia miliki, untuk menyebarluaskan apa yang dia miliki, menyebarluaskan ilmu yang dia miliki. Jadi Allah itu akan melaknat orang-orang yang tidak mau menyebarkan ilmunya. Jadi orang itu punya ilmu tapi tidak mau menyebarkan, itu sangat tidak disukai. Tapi ketika ada hak cipta tersebut, Islam menghargai karya seseorang. Jadi dalam konteks ini umat muslim diperbolehkan menyebarluaskan ilmu dan karya-karya seseorang ketika dia mendapatkan izin atas penulisnya, atas pembuatnya. Jadi tidak semena-mena karena dia mau menyebarkan ilmu terus dia kok langsung tidak minta izin kepada sang pemilik karya, seperti adanya kitab-kitab gitu. Kan ada kitab yang baru jadi belum dipasarkan sang penulis, tapi ada temannya yang tahu dan dia malah memasarkan. Nah, itu nggak pas. Itu seharusnya kan dia minta izin terhadap penciptanya, penulisnya tersebut, baru dia melakukan penyebaran itu tadi. Selanjutnya adalah adapun dalil-dalil syar'i yang dapat dijadikan dasar melanggar pelanggaran hak cipta dengan perbuatan tersebut. Yang pertama ada pada surat Al-Baqarah ayat 188, yaitu wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, yang artinya janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil. Dan yang kedua adalah hadis Nabi riwayat Al-Daraqutni dari Anas, hadis ma'ruf yang bunyinya la yahillu malum ri'in muslimin illa bi nafsin, yang artinya tidak halal harta milik seseorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Dan jadi dalam persoalan ini menjaga hak cipta merupakan bagian dari maqasid syariah, yakni hifdzul mal, yang artinya menjaga harta. Hal ini dikarenakan hak cipta merupakan sebagian bentuk dari harta manusia yang tidak berbentuk fisik. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.